Kalau hari ini lo capek padahal nggak ngapa-ngapain, mungkin masalahnya bukan karena lo malas, atau lo udah bikin rencana yang sebenarnya bikin lo excited, tapi pas waktunya tiba, lo malah batalin semuanya, terus nyalahin diri sendiri seharian. Dan yang paling aneh, pas ada yang nanya, lo kenapa? Otak lo malah blank sendiri, kayak nggak tahu harus jawab apa. Banyak orang anggap itu cuma stres biasa. Atau mungkin lo sendiri juga mikir kalau lo cuma lebay. Padahal masalahnya, anxiety dan depresi itu termasuk hal yang paling sering disalahpahami banyak orang. Karena bentuknya nggak selalu seperti yang kita lihat di film. Nggak selalu nangis tiap malam, panic attack besar, atau rebahan sambil natap langit-langit kamar. Kadang bentuknya justru tetap berfungsi. Lo tetap kerja, tetap bales chat, tetap ketawa di waktu yang tepat. Tapi, di dalam kepala, otak lo kayak lagi lari maraton tanpa henti, sambil terus bilang kalau lo masih belum cukup. Dan karena itu terjadi terus-menerus, lama-lama lo mulai terbiasa, jadi normal, kayak background noise. Bedanya, background noise ini isinya overthinking, rasa nggak cukup, capek, emosional, dan anehnya lo tetap dituntut buat jalan terus seolah semuanya baik-baik aja. Kalau kita lihat lebih dalam, anxiety dan depresi itu bisa muncul dengan bentuk yang beda-beda. Ada orang yang kelihatannya high functioning, semua kerjaan selesai, deadline aman, hidupnya kelihatan teratur. Tapi setiap tugas rasanya kayak lagi dorong batu besar ke atas bukit. Bahkan istirahat pun nggak terasa kayak istirahat. Rasanya malah kayak rasa bersalah. Lalu ada tipe orang yang mati rasa. Mereka nggak sedih, tapi juga nggak benar-benar bahagia. Hal-hal yang dulu bikin excited, sekarang terasa kosong. Lo nggak nangis, lo cuma menjalani hidup. Kayak emosi lo lagi buffering. Terus ada tipe overthinking everything. Semua percakapan diputar ulang di kepala. Nada chat dianalisis. Ekspresi orang dipikirin terus. Orang cuma balas oke doang. Dan tiba-tiba otak lo langsung bikin skenario thriller psikologi sendiri. Dan terakhir, ada tipe nanti aja gue urusin. Semua dipendem, semua dialihin. Lo sibuk nyari distraksi sambil terus bilang, nggak separah itu. Sampai akhirnya suatu hari, semuanya numpuk jadi satu. Nah, di sini mulai rumit. Karena banyak banget saran yang terdengar membantu, padahal sebenarnya enggak. Ada orang yang bilang, coba berpikir positif. Iya, karena kalau semudah itu, mungkin semua orang udah sembuh cuma modal quotes motivasi dan lihat sunset. Ada juga yang bilang, coba lebih bersyukur. Dan ya, rasa syukur memang membantu. Tapi nyuruh orang depresi buat lebih bersyukur itu mirip kayak nyuruh orang patah kaki buat jalan aja. Secara teknis mungkin bisa, tapi jelas bukan solusi. Lalu ada juga tipe, orang lain lebih susah dari lo. Dan itu mungkin benar. Tapi rasa sakit bukan perlombaan. Lo nggak dapat medali karena menderita diam-diam. Jadi pertanyaannya, apa yang sebenarnya membantu? Sekarang kita tahu kalau otak manusia itu suka mencoba melindungi diri. Anxiety sebenarnya bukan datang buat menghancurkan hidup lo. Dia lagi mencoba menjaga lo. Cuma masalahnya terlalu protektif. Kayak satpam yang nge-tackle semua orang, termasuk tukang paket. Sementara depresi seringkali jadi semacam mode shutdown dari otak. Ketika semuanya terasa terlalu berat, sistem lo mulai cabut kabel, perasaan berkurang, energi turun, semuanya jadi mati rasa, karena sistem lo sebenarnya udah terlalu overload. Makanya, daripada terus melawan apa yang lo rasain, coba mulai penasaran sama itu. Daripada terus nanya, kenapa gua kayak gini? Coba ganti jadi, perasaan ini sebenarnya mau ngasih tahu apa? Karena di balik anxiety, sering ada rasa takut, tekanan, dan ketidakpastian. Dan di balik depresi, sering ada kelelahan, kehilangan, atau kebutuhan emosional yang gak pernah benar-benar terpenuhi. Hal-hal kayak gini gak selesai cuma dengan diabaikan. Lo mulai memahaminya dengan mendengarkan. Dan dari pemahaman itu, proses healing perlahan mulai mungkin terjadi. Dan satu hal lagi yang penting, turunin standar lo untuk sementara. Serius, karena waktu lagi struggling, otak lo bakal terus bilang kalau lo harus lebih produktif, lebih kuat, dan lebih banyak ngelakuin sesuatu. Padahal kadang bangun dari tempat tidur aja udah kemenangan. Balas satu chat itu kemenangan. Mandi hari ini juga kemenangan. Progres saat anxiety dan depresi nggak selalu kelihatan besar dari luar. Kadang kecil,
kadang sunyi, tapi tetap berarti. Dan sebisa mungkin jangan ngisolasi diri sepenuhnya. Karena otak lo bakal nyuruh begitu. Dia bakal bilang, jangan ganggu orang lain, mereka nggak peduli. Lo cuma jadi beban. Padahal itu suara anxiety, bukan realita. Lo nggak harus cerita semuanya ke semua orang. Tapi ngebuka diri ke satu orang aja kadang bisa bikin perbedaan besar. Dan pada akhirnya, apa yang lagi lo hadapi mungkin nggak selalu kelihatan jelas. Orang lain mungkin nggak sadar. Kadang bahkan lo sendiri juga belum sepenuhnya ngerti. Tapi itu nggak bikin semuanya jadi kurang nyata. Lo bukan terlalu sensitif. Lo bukan rusak. Dan lo juga bukan malas. Lo lagi berhadapan sama sesuatu yang diam-diam juga dipikul banyak orang lain, sambil pura-pura bilang kalau mereka baik-baik aja. Jadi mungkin daripada terus nanya, apa yang salah sama gua? Coba mulai tanya. Apa yang selama ini gue pendam sampai gue nggak ngasih diri gue sendiri ruang buat ngerasainnya? Dan, iya, pertanyaan itu emang menakutkan. Tapi kadang sesuatu harus diberi nama dulu sebelum akhirnya bisa ditenangkan. Lo pasti bisa lewatin ini. Dan terakhir, makasih karena udah bertahan sampai di titik ini. Kadang yang paling kita butuhin bukan solusi instan. Tapi seseorang yang akhirnya bisa ngejelasin apa yang selama ini nggak bisa kita jelasin sendiri. Gua Adit dari Dosis Cerdas. Ingat hidup bukan soal ikut arus, tapi soal paham arah. Thanks.